Kamu tahu siapa Julius Caesar? Tahu sejarah lempar dadunya? Ketika dadu dilempar, dunia bertukuk lutut di hadapannya. Setiap generasi punya penyakit menular yang menyebar diam-diam. Itu adalah penundaan. Tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani, bahkan sebelum mereka benar-benar siap. Berapa kali kamu bilang ke diri kamu sendiri, nanti aja kalau udah siap. Kamu pikir sedang menunggu waktu yang tepat, padahal kamu sebenarnya sedang mundur pelan-pelan dari pertarunganmu sendiri. Inilah penyakit generasi kita, menunda keputusan besar, sambil berharap dunia jadi lebih ramah. Ketika kamu bilang, aku belum siap, seringkali yang kamu maksud adalah aku takut gagal. Dan aku butuh alasan yang bisa diterima. Tapi waktu tidak menunggu sampai takut mereda. Ia tetap berjalan dan kamu hanya akan tertinggal. Dunia nggak peduli kamu siap atau enggak. Dunia hanya bergerak oleh mereka yang berani melempar dadu walau tahu resikonya. Sejarah tidak menanyakan siapa yang paling aman. Ia mencatat siapa yang paling berani. Julius Caesar bukan cuma jenderal besar, dia arsitek perubahan dalam sejarah Romawi. Sebelum berdiri di depan sungai Rubicon, Caesar adalah tokoh yang dicintai pasukan, ditakuti senat, dan diwaspadai elit politik. Popularitasnya tumbuh bukan hanya dari kemenangan militer, tapi dari formasi sosial dan keberaniannya menentang status quo. Justru karena kekuatannya terus bertumbuh, senat ingin mencabut wewenangnya. Mereka ingin mengubahnya kembali menjadi rakyat biasa. Mereka tidak takut pada pedangnya. Mereka takut pada pengaruhnya. Karena saat kamu terlalu kuat untuk diabaikan, sistem akan mencoba melemahkanmu dengan cara yang sah. Titik balik terbesar bukan saat dia menang perang, tapi saat dia berdiri di depan sungai Rubicon, garis hukum yang memisahkan jenderal dari pemberontak. Jika dia menyeberangi sungai Rubicon bersama prajuritnya, itu berarti pengkhianatan terhadap republik. Tapi jika dia mundur, seluruh kekuatannya akan dihancurkan oleh politisi korup di Roma. Maka Caesar memilih menyeberangi bersama pasukannya, tanpa kepastian, tanpa jaminan, tapi dengan keberanian yang membelah sejarah menjadi dua. Saat Caesar berdiri di tepi sungai Rubicon pada tahun 49 sebelum Masehi, dunia seolah berhenti bernapas. Satu langkah ke depan berarti pengkhianatan, satu langkah ke belakang berarti menyerah. Tapi mari kita tarik sedikit lebih jauh ke belakang, karena momen ini tidak lahir dari kekosongan. Caesar dibentuk oleh kekacauan politik dan krisis kepercayaan yang mengguncang Republik Romawi. Saat itu, korupsi merajalela di senat. Ketimpangan sosial memburuk dan rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem. Elit Romawi sibuk mempertahankan kekuasaan sambil menutup telinga terhadap jeritan rakyat kecil. Di tengah ini semua muncul sosok ambisius dengan visi besar. Julius Caesar lahir dari keluarga bangsawan kelas bawah. Caesar tidak mewarisi kekuatan politik seperti banyak rekannya, tapi dia punya satu senjata, tekad tak tergoyahkan. Ia meniti karir dari militer, menulis dengan gaya pelamboyan, dan membangun aliansi politik licin melalui triumvirate bersama Pompei dan Crassus. Setelah satu dekade, Caesar menaklukkan wilayah luas di Galia, sekarang Prancis dan Belgia, memperluas kekuasaan Romawi sekaligus memperkuat loyalitas tentaranya. Tapi kemenangan di medan perang menumbuhkan kecurigaan di Roma. Bagaimana jika Caesar kembali bukan sebagai jenderal, tapi sebagai penguasa absolut? Senat yang saat itu dipimpin oleh Pompei mengirim ultimatum, bubarkan pasukanmu atau dicap pemberontak. Caesar tahu jika dia kembali ke Roma tanpa kekuatan militer, ia akan dibungkam atau dihukum mati. Jadi ketika dia berdiri di depan sungai Rubicon, itu bukan sekedar dilema hukum, itu keputusan hidup dan mati, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi arah sejarah Romawi. Ketika dia melangkah dan berkata dadu sudah dilemparkan, ia melemparkan seluruh dirinya ke medan takdir yang belum pasti. Dan dengan itu perang saudara pun dimulai. Yang menarik, Caesar bukan sekedar haus kekuasaan. Ia tahu Republik Romawi telah lapuk. Sistem yang katanya demokratis sudah lama dimanipulasi oleh segelintir elit. Dalam benaknya, hanya kejutan ekstrim, langkah yang tidak bisa dibatalkan, yang bisa mengguncang status quo dan membentuk ulang tatanan dunia. Dalam waktu singkat, pasukan Caesar melaju ke Roma. Lawan-lawan politiknya kabur, tapi Caesar tidak memerintah dengan brutal. Dia menawarkan pengampunan kepada musuh-musuhnya, termasuk Pompei. Hingga akhirnya konflik mencapai puncaknya di pertempuran Pharsalus, yang mengukuhkan Caesar sebagai penguasa de facto Romawi.
namun keberaniannya tidak tanpa harga. Ketika dia diangkat sebagai diktator for life, sebagian kalangan menganggapnya telah menghancurkan republik. Dan seperti paradoks dari semua revolusi, ia pun akhirnya dibunuh oleh orang-orang yang mengklaim menyelamatkan demokrasi di tangga senat oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Itulah kesalahan Julius Caesar. Ia bisa mencapai puncak tapi gagal mempertahankannya. Tapi warisan Caesar tidak berakhir di situ. Langkah kecilnya di tepi sungai Rubicon membuka jalan bagi kekaisaran Romawi yang bertahan lebih dari 400 tahun. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa keberanian melawan sistem, bahkan jika berisiko dicap sebagai pengkhianat, bisa membentuk ulang sejarah peradaban. Rubicon bukan cuma sungai. Ia adalah simbol keputusan besar yang tak bisa ditarik kembali. Dalam hidupmu, Rubicon bisa berarti keputusan keluar dari pekerjaan aman dan mulai bisnismu sendiri. Berani membangun personal branding walau belum sempurna. Komitmen total menguasai satu skill, satu topik, satu niche, dan berhenti jadi generalis kemana-mana. Kita semua punya satu garis yang kita takuti. Tapi dunia milik mereka yang membuat garis itu tidak lagi berarti. Lalu bagaimana cara memulainya? Pertama, identifikasi apa satu keputusan besar yang terus kamu tunda. Kedua, kalkulasi apa resiko terbaik versus terburuknya. Ketiga, penegasan. Setelah melangkah, bakar jembatan mundur. Tanpa jalan kembali adalah keberanian mutlak. Kamu tidak perlu tahu semuanya. Kamu hanya perlu tahu arahnya. Sisanya akan terbentuk saat kamu mulai melangkah. Berapa banyak keputusan besar yang sebenarnya sudah kamu tahu jawabannya, tapi kamu pura-pura belum yakin. Kita lebih nyaman hidup di pertanyaan daripada bertindak pada jawaban yang sudah jelas. Karena bertindak berarti kehilangan alasan. Dan kehilangan alasan berarti kamu harus bertanggung jawab penuh atas hasilnya. Keputusan Caesar menyeberangi sungai Rubicon bukan cuma memulai perang saudara, tapi menggulingkan sistem republik yang sudah ratusan tahun bertahan. Dari satu keputusan yang tidak bisa ditarik, lahirlah kekaisaran Romawi. Dan Caesar jadi simbol keberanian ekstrim yang mengubah sejarah dunia. Kamu punya ide konten tapi nunggu kamera bagus. Itu bukan alasan, itu penghindaran. Kamu mau mulai jualan tapi nunggu ilmunya sempurna. Ilmu itu datang dari medan pengalaman, bukan dari riset abadi. Riset tanpa eksekusi hanyalah pelarian. Kamu bisa tahu segalanya dan tetap kalah. Kalah dari mereka yang tahu sedikit tapi bergerak duluan. Yang menang bukan yang paling paham, tapi yang paling konsisten. Yang siap malu, yang tetap muncul walau belum sempurna. Kamu masih nunggu algoritma stabil. Algoritma tunduk pada konsistensi dan momentum, bukan kesempurnaan waktu. Kalau Caesar bisa melangkah melawan seluruh sistem, kenapa kamu masih menunggu persetujuan dari orang yang bahkan gak kamu kenal? Kalau Caesar bisa bertaruh seluruh hidupnya hanya dengan satu langkah, kenapa kamu masih mikirin komen dari orang asing di internet? Saya pernah punya peluang emas, tapi saya tolak karena saya pikir belum waktunya. Kesalahan terbesar saya bukan kehilangan peluang itu, tapi karena saya pikir waktu adalah milik saya, tapi waktu tidak pernah berpihak pada mereka yang menunggu. Sejak saat itu saya berhenti menunggu. Saya membangun sistem. Saya menyeberangi sungai Rubicon saya sendiri, dan saya tidak pernah kembali. Keberanian tidak selalu terlihat heroik. Kadang bentuknya cuma satu keputusan kecil di tengah malam saat tidak ada yang melihat. Tapi setelahnya kamu akan tahu hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah itu. Kekuatan tidak datang dari tepuk tangan, tapi dari tekad dalam diam yang tidak goyah walau diguncang ketakutan. Mereka yang mengubah dunia bukan yang punya banyak pilihan, tapi mereka yang hanya punya satu jalan dan memilih menapakinya sepenuh hati. Bukan karena mereka yakin, tapi karena tidak ada lagi waktu untuk ragu. Kekuatan tidak datang saat kamu siap, tapi saat kamu menyerah pada ketakutan dan tetap melangkah. Sungai Rubicon bukan cuma milik Caesar. Ia muncul di kehidupan setiap orang yang cukup jujur mengakui rasa takut mereka sudah kelewat batas.